Saudara, salam jumpa lagi di dalam Sapaan Gembala GKI. Dan hari ini kita mengangkat tema mujizat itu nyata. Saudara, apakah Anda percaya mujizat? Saya menduga Anda akan menjawab, ya, saya percaya. Tetapi mungkin juga ada yang menjawab ragu dan menganggapnya sebagai sebuah istilah yang klise. Mengapa demikian? Karena mujizat hanya bisa dijumpai di dalam bahasa agama tetapi tidak di dalam pengalaman hidup yang konkret. Bukankah demikian kenyataannya? Sekalipun dikatakan mujizat itu nyata, namun senyata apakah mujizat itu? Ataukah mujizat hanyalah cara agama meninabobokan orang di dalam menghadapi pengalaman hidupnya yang pahit? Sehingga mujizat pada dasarnya tidak nyata? Bagaimanakah kita harus memahami mujizat? Saudara, narasi perkawinan di Kana disebut sebagai tanda ajaib Yesus yang pertama dibuatnya. Demikian narasi Yohanes. Selengkapnya di dalam Yohanes 2 ayat 11 dikatakan, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Dalam narasi ini dikisahkan bagaimana Yesus mengubah air menjadi anggur. Sebuah mujizatkah? Ya, benar. Ajaib, karena telah terjadi perubahan substansi dari air menjadi anggur. Namun haruskah kita menyebutnya sebagai mujizat hanya ketika air berubah menjadi anggur? Bagaimana seandainya air tetap air dan tidak pernah berubah menjadi anggur? Tidak terjadi mujizatkah? Di manakah sesungguhnya letak kemujizatan narasi ini? Saudara, memang mujizat memiliki sifat extraordinary, sesuatu yang tidak alamiah atau tidak biasa. Namun tidak berarti yang ordinary atau yang biasa-biasa saja dan alamiah menjadi bukan mujizat. Kata semeion yang berarti tanda tidak selalu harus berarti sesuatu yang luar biasa atau extraordinary. Tetapi apapun sifat dan bentuknya, semeion merupakan penanda terjadinya sesuatu yang berarti. Itu berarti mujizat sesungguhnya adalah cara Tuhan menunjukkan sesuatu kepada umatnya untuk tujuan tertentu. Apapun itu bentuknya, entah itu luar biasa atau sesuatu yang tampaknya biasa-biasa saja. Narasi di Kana memperlihatkan bagaimana cara Tuhan menunjukkan sesuatu kepada umatnya untuk tujuan tertentu. Yaitu saat Maria membawa kesulitan, krisis yang dialami di dalam pesta itu yang dikatakan mereka kehabisan anggur. Demikian kata narasi Maria di dalam narasi tersebut yang menunjukkan adanya situasi krisis. Dan yang menarik di sana saudara, di dalam situasi krisis tersebut Maria mempersilahkan Tuhan hadir, menyatakan kehendaknya, karyanya pada waktunya sendiri. Dan selanjutnya saudara, Maria meminta dan menyuruh pelayan-pelayan itu mengerjakan apapun yang Yesus minta. Hal ini memperlihatkan bagaimana kepada kita saudara, bagaimana mereka semua berproses, ambil bagian mengerjakan tugas mereka, kewajiban tanggung jawab mereka sesuai porsi masing-masing. Sehingga bukan hanya Yesus saja yang melakukan sesuatu, tetapi mereka semua melakukan sesuatu. Disitulah saudara kita melihat mereka mengalami mujizat. Kata kuncinya adalah berproses bersama-sama mewujudkan mujizat. Sehingga mujizat pada dasarnya adalah hasil dari sebuah proses. Saudara, mujizat terjadi di dalam kehidupan Anda dan saya saat kita melibatkan Tuhan dalam setiap perjuangan dan kehidupan kita untuk mengatasi kesulitan dan krisis kita. Sehingga melalui kesulitan hidup ini Anda dan saya memperoleh nilai baru untuk kita hidupi. Nilai baru yang membuat hidup Anda dan saya menjadi semakin berarti dan semakin bermakna. Kesulitan hidup tidak selalu harus membuat kita kehilangan arah.
Kesulitan hidup tidak selalu harus membuat Anda dan saya kehilangan makna. Ketika kesulitan hidup yang kita alami membuat Anda dan saya memperoleh nilai baru yang membuat hidup kita menjadi semakin bermakna dan berarti, memberi arti bagi sesama kita, saat itulah mujizat terjadi di dalam hidup Anda dan saya. Tak terkecuali di dalam situasi seperti saat ini, ketika sebagai warga dunia, kita mengalami pandemi global COVID-19. Juga sebagai bangsa Indonesia, kita mengalami ancaman resesi ekonomi serta maraknya demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di seluruh penjuru tanah air. Inilah situasi krisis yang kita alami bersama. Sebagaimana perjamuan kawin di Kana di dalam narasi yang kita baca tadi. Narasi krisis ini menjadi narasi mujizat bukan ketika air berubah menjadi anggur semata. Namun ketika kita secara bersama-sama, secara sadar dan rela mempersilahkan Tuhan hadir menyatakan tujuannya kepada kita. Keterlibatan kita di dalam narasi mujizat ini adalah ketika situasi krisis ini tidak membuat kita kehilangan rasa kemanusiaan kita, tidak membuat kita kehilangan kesadaran ataupun kebersamaan dan empati kita terhadap sesama kita, kesetiakawanan sosial kita. Narasi krisis ini membuat kita memberikan ruang bagi kita. Situasi krisis memberi ruang bagi kita untuk mengalami cara menggereja secara baru dan cara menjalani hidup sehari-hari di dalam kesadaran yang baru. Sehingga semua ini membuat kita mengalami kesadaran baru dan tata kehidupan yang baru di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta bergereja. Dengan kata lain, saudara, ketika situasi krisis pandemi COVID-19 serta ancaman resesi ekonomi ini semakin mendewasakan kita di dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita. Saat itulah mujizat terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Narasi mujizat adalah karena tanda yang Tuhan kerjakan untuk semakin mendewasakan Anda dan saya. Selamat mengalami mujizatnya. Biarlah Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ketika kami boleh belajar hakikat dari mujizat. Agar situasi krisis yang dialami di dalam pesta perjamuan di Kana tersebut seakan juga kami alami di dalam krisis yang kami hadapi sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan umat manusia ini. Tuhan, biarlah sebagaimana pesta perjamuan di Kana, narasi krisis menjadi narasi mujizat yang nyata. Ketika kami semua sebagai bagian dari bangsa ini, bagian dari umat manusia, berproses bersama, situasi krisis mendewasakan kami. Sehingga kami pun menjadi semakin dewasa, menjadi semakin menyadari siapa diri kami dan apa tanggung jawab kami di dalam dunia milik Tuhan. Tolong kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati para penyelenggara negeri ini. Berkati gereja Tuhan dan juga seluruh umat manusia. Agar kami semua boleh mengalami mujizat Tuhan yang nyata. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa, salam dari saya, Pendeta Daniel Budiman dari GKI Depok.